Selamat datang bagi teman-teman yang sudah subscribe. Semoga bahagia dan sehat selalu ya. Pada video kali ini kita akan melihat alur cerita film berjudul Do You Think I Am Sexy yang dirilis pada tahun 2022. Film ini akan menceritakan seorang gadis cantik yang punya pekerjaan sampingan sebagai seorang streamer kesukaan para lelaki. Bagaimana ya ceritanya? Ambil posisi nyaman, siapkan cemilan, rebahkan badan kalian, dan fokuskan pikiran karena film ini akan segera dimulai. Berlatar belakang di sebuah kota metropolitan Filipina, seorang gadis cantik bernama Elle sedang bersiap-siap perdana cantik untuk siaran langsung video enak di sebuah website. Elle kemudian tampil menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Sesaat setelah itu, seorang penggemar beratnya dengan nama akun BigMan88 menghubunginya lewat chat pribadi. Bigman menyatakan jika ia sangat senang melihat gadis secantik Elle tampil dengan performa luar biasa. Elle lalu memberikan penawaran siaran langsung secara pribadi khusus untuk Bigman, tapi dengan biaya yang cukup mahal. Hal itu tak masalah bagi Bigman. Ia yang benar-benar sudah kepincut pada Elle langsung membayarnya saat itu juga. Rencananya nih, Elle siaran langsung pribadi kepada Big Man sekitar 2 hari lagi. Di balik rutinitasnya tersebut, ternyata dari pagi sampai sore, Elle adalah seorang mahasiswa. Ia berkuliah di jurusan Sains dan Teknologi. Saat ini ia tinggal di sebuah kosan khusus perempuan. Namun ia tak pernah bergaul dengan mereka. Ia menutup dirinya dari lingkungan demi merahasiakan identitasnya sebagai seorang seleb kesukaan para lelaki. Pekerjaan sampingan yang ditekuni oleh Eli sekarang menghasilkan banyak sekali uang. Itu tak ia gunakan untuk foya-foya loh. Ia adalah anak pertama yang berkewajiban untuk menghidupi ibu serta adik-adiknya di kampung. Sebab ayahnya telah lama meninggal dunia. Ikaw ang kailangang magtipid. Kapatid mo kasi. Adegan berpindah di kampus tempat Ele kuliah, terlihat seorang dosen bernama Tristan bersalaman dengan seorang dekan bernama Rudy. Mereka berdua sangat akrab karena memang mereka adalah dua orang sahabat. Hobi mereka sama, yaitu sama-sama suka menggesek para mahasiswi cantik di kampus. Dia baru saja menjabat sebagai seorang dekan atau pemimpin fakultas, meminta Tristan untuk berhati-hati. Jikalau ada kasus skandal yang terjadi dilakukan oleh Tristan, maka Rudy tak bisa berbuat banyak. Tristan kemudian masuk ke kelas memberikan materi kuliah kepada para mahasiswa. Ketika pembelajaran sedang berlangsung, seorang gadis cantik yang tak lain adalah Elle datang terlambat ke kelas tersebut. Tristan sebagai seorang yang jeli langsung tahu kalau mahasiswinya itu adalah seorang streamer video enak yang sedang naik daun. Tristan sangat mengenali Elle karena dia sendiri adalah sosok pemilik akun BigMan88. Pria itu pun langsung terlintas sebuah ide cemerlang untuk menikmati apem lembut Elle secara langsung. Ia memberikan sebuah ujian kepada para mahasiswa. Mereka semua tidak boleh memakai gadget selama 1 minggu. Apabila mereka gagal ujian ini, maka dipastikan mereka tidak bisa lulus mata kuliah. Sementara itu, Elle mana bisa lepas ya dari gadget karena itu adalah bagian dari hidupnya. Mungkin ia benar-benar tak akan lulus mata kuliah Tristan. Malam tiba, waktunya bagi Ele untuk bekerja tanpa ia tahu BigMan88 atau dosennya sedang mengawasinya. Selepas melihat aktivitas Ele di website enak tersebut, Tristan yang masih berada di kampus atau tepatnya ruang para dosen dikagetkan dengan seorang perempuan. Cantik dia adalah Harriet, seorang alumni dari kampus ini. Tristan yang tahu maksud kedatangan harian untuk meminta agar apemnya dicicipi, menyuruh Harriet pergi ke apartemen. Di sanalah apem Harriet yang sudah basah digesek dengan sukacita oleh Tristan. Esok hari saat Ellie baru saja sampai di kampus, rekan streamer seperjuangan bernama Freya menelepon memberitahu jika website tempat mereka mencari nafkah akan segera ditutup. Penutupan ini dilakukan oleh pemerintah karena masyarakat menganggap website ini meresahkan. Mereka berdua pun bertemu Freya, memberitahu lebih detail apa yang terjadi. Intinya, para streamer yang terdampak harus bersatu, membuat pergerakan untuk menolak keputusan pemerintah. Apapun harus dilakukan demi mempertahankan sumber penghasilan. Ele jelas akan ikut dalam pergerakan tersebut. Hari berganti malam, di malam inilah Ele akan menampilkan performa terbaiknya hanya untuk Big Man. Seorang yang menarik memperlihatkan pesonanya yang luar biasa begitu indah. Namun ketika Elle sudah menjalankan tugasnya, tiba-tiba saja Big Man atau Tristan menyebut nama asli Elle. Sontak Elle tahu bahwa identitasnya terbongkar, langsung menyudahi siaran langsung itu tanpa basa-basi apapun.
Singkat cerita, 1 minggu sejak ujian yang diberikan oleh Tristan kepada para mahasiswa telah berlalu. Semuanya mengumpulkan laporan mengenai tidak menggunakan gadget selama 1 minggu kepada Tristan. Kecuali Ele, ia tak mengerjakan laporan itu karena dia dan gadget tak akan bisa dipisahkan. Dirinya yang tak lulus dalam mata kuliah ini meminta solusi pada Tristan. Ia meminta kesempatan lain agar bisa lulus di mata kuliah. Disinilah rencana Tristan berjalan sangat mulus. Ia berkata, jika kau ingin lulus, mohon datang ke apartemenku nanti malam. Samahan mo ako after ng class mo. Meron ka naman nun, di ba? Saat malam tiba, Tristan yang sangat bersemangat dikagetkan dengan kedatangan Harir. Sudah barang pasti wanita itu menginginkan praduga gesekan duniawi dengan Tristan. Dengan berbagai alasan Tristan menolaknya hingga sampai ketika Ele datang, Harriet langsung paham. Ia yang ditolak oleh Tristan tak lain karena Tristan akan mencicipi apem yang lain. Red marah dan langsung pergi dari sana. Sementara itu, tanpa basa-basi, Tristan menyampaikan kepada Ele kalau Ele ingin lulus di mata kuliahnya, maka Ele harus menampilkan pertunjukan yang biasa ia lakukan di siaran langsung. Kini, ia harus lakukan di depan Tristan. Tristan mengungkapkan identitasnya jika dia adalah sang pemilik akun Bigman88 alias salah satu penggemar berat Ele. Sebenarnya ragu, ia sangat keberatan karena ia berprinsip untuk tidak melakukan pekerjaannya secara langsung berhadapan. Identitasnya bisa terungkap dan orang-orang akan tahu siapa sebenarnya, tapi tak ada pilihan lain demi bisa lulus kuliah, ia rela melakukan itu. Ele menari menampilkan pesonanya yang luar biasa. Sayangnya tak ada pria manapun yang bisa menahan rasa panas dingin akibat melihat keaduhaian Ele. Tristan berdiri, ia langsung menggesek paksa Ele jalur belakang. Gadis itu hanya bisa menangis, ia tak bisa melawan karena mengikuti perkataan sang dosen adalah satu-satunya cara agar dia lulus. Pasca insiden pergesekan paksa itu, Ele sangat terpukul, kejiwaannya sangat terganggu. Hatinya sungguh terluka, ia menangis menceritakan semuanya kepada Freya. Freya memberikan saran untuk menjebloskan Tristan ke penjara dengan melaporkan perbuatan pergesekan paksa kepada polisi. Ele rasa itu bukan ide bagus. Polisi yang tahu jika Ele pekerjaannya seperti itu pasti akan mengira perbuatan Tristan bukanlah bentuk pemerkosaan, melainkan itu terjadi karena transaksi antara penyedia jasa dan pelanggan. Akhirnya Ele mencoba mencari keadilan dengan cara melapor kepada dekan atau pemimpin fakultas. Ia membeberkan semua perbuatan bejat Tristan kepadanya. Tetapi karena pemimpin fakultas itu adalah Rudy atau sahabat Tristan, semuanya sia-sia. Rudy balik menuduh, ia berkata ini adalah pencemaran nama baik, dan tegas ia berkata kalau Ele tak bisa lagi berkuliah di kampus ini alias dikeluarkan. Ele tidak menyerah sampai di situ saja. Hidupnya yang hancur serta identitas yang telah terbongkar menjadikan itu sebuah alasan besar atau motivasi baginya untuk membalaskan dendam. Ia berpura-pura jika semuanya baik-baik saja. Ia kembali menawarkan pertunjukan secara langsung kepada Tristan di apartemennya dan ia akan menggunakan seragam SMA. Tristan yang logikanya sudah teracuni keaduhaian Ele tanpa perasaan takut kalau gadis itu akan balas dendam menyetujui permintaan Ele. Mereka kemudian bertemu di apartemen ini, begitu membuat laki-laki panas dingin. Dengan dandanannya, Tristan terlihat tak mampu berkata-kata atas salah satu keindahan dunia yang berada di hadapannya. Ele kemudian bersandiwara bermain peran layaknya ia akan digesek paksa oleh Tristan dan benar-benar digesek oleh lelaki itu. Namun yang tak Tristan tahu adalah Ele telah mempersiapkan kamera tersembunyi untuk merekam itu semua. Setelah mendapatkan cukup bukti, ia mengeluarkan penyetrum dari mengarahkan alat itu pada Tristan hingga ia pingsan. Ia menyekap Tristan dan memberitahu tentang kamera tersembunyi. Tak hanya itu saja, ia juga memberikan Tristan pelajaran dengan memotong joninya agar Tristan tak bisa lagi menganjurkan hidup orang lain. Setelah kejadian tersebut, Tristan dirawat intensif di rumah sakit. Bersamaan pula dengan video rekaman yang telah menyebar luas di internet, identitas aman karena ia berdandan untuk menutupi dirinya yang asli. Sedangkan Tristan, orang-orang akan tahu jika ia adalah dosen di salah satu kampus. Rudy yang tahu jika video itu viral, kini tak bisa lagi berbuat apa-apa. Fakultasnya sudah benar-benar tercemar, dan kampusnya pasti akan ditutup oleh pemerintah setelah ini.
Sementara itu, Ele ia melanjutkan kuliah di kampus lain dengan jurusan berbeda, yaitu jurusan multimedia atau perfilman. Kabar baiknya nih, tak hanya itu saja, website tempatnya mencari nafkah ternyata tidak jadi ditutup oleh pemerintah. Semuanya berakhir baik untuk Ele. Pekerjaan kotor yang ditempuh Ele semata-mata hanya untuk menghidupi keluarganya di kampung. Ia rela mengorbankan moral sebagai seorang wanita baik-baik asal keluarganya bisa hidup. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan share ya.